Kadang takdir punya cara lucu untuk mempertemukan dua orang. Tidak dengan bunga, tidak juga dengan surat cinta, tapi lewat rebutan ayunan di taman kecil waktu kita masih bocah. Waktu itu, aku dan dia cuma tahu cara bertengkar, bukan cara mencintai. Kami tumbuh bersama, saling ganggu, saling ejek, tapi diam-diam saling cari kalau salah satu nggak muncul. Kami nggak sadar, di balik semua keributan kecil itu, ada benang halus yang sudah mengikat sejak lama, bahkan sebelum kami tahu apa arti kata jodoh. Dan kini, setelah bertahan-tahan berlalu, aku baru mengerti. Mungkin memang benar, cinta pertama itu bukan tentang seberapa cepat kau jatuh, tapi seberapa lama perasaan itu bertahan, bahkan saat kau belum menyadarinya. Sore itu, langit terlihat jingga. Matahari mulai condong ke barat dan suara tawa anak-anak memenuhi taman kecil di tengah kompleks perumahan. Di sudut taman, ada dua bocah yang nyaris setiap hari jadi tontonan ibu-ibu sekitar. Mereka bukan siapa-siapa, cuma dua anak kecil yang kalau ketemu pasti berujung adu mulut. Ara, gadis 5 tahun dengan rambut dikuncir 2 dan pita pink yang selalu melambai-lambai di rambutnya, sedang berdiri di depan ayunan yang baru saja direbut oleh Indra, bocah laki-laki dengan rambut acak-acakan dan kaos bergambar dinosaurus. "Indra, aku duluan yang lihat ayunan itu," seru Ara sambil melipat tangannya di dada. Indra menatapnya dengan wajah sok santai, menggoyang-goyangkan ayunan yang kini jadi taktanya. "Tapi aku duluan yang duduk, berarti aku yang punya." Ara menatapnya kesal. "Kamu curang." "Enggak, kamu aja yang lambat. Ayunan kan buat siapa aja." "Enggak bisa, aku mau." Ara menendang pelan tanah, bibirnya manyun. Sementara Indra malah tertawa puas. Setiap sore, adegan seperti itu selalu berulang. Kadang rebutan bola, kadang rebutan pasir mainan, kadang juga cuma saling ejek karena alasan sepele. Tapi yang lucunya, besoknya mereka tetap main bareng lagi. Seolah tidak ada dendam yang benar-benar serius di hati keduanya. "Indra, kamu tuh jahat," teriak Ara saat Indra menggoda dengan menarik ujung pitanya. "Nggak jahat, cuma iseng aja. Kamu tuh lucu kalau marah," jawab Indra sambil terkekeh. Ara memukul pelan bahunya dengan tangan mungilnya. "Aku nggak lucu." Indra malah tertawa makin keras. "Lucu banget malah." Dari bangku taman, dua ibu mereka hanya bisa tertawa kecil sambil menggeleng. "Anak-anak itu nggak pernah bisa akur." "Ya," kata Ibu Ara. Ibu Indra tersenyum. "Iya, tapi lucunya besok pasti mereka main lagi. Namanya juga anak kecil. Cuma mereka aja yang ngerti kenapa bisa begini tiap hari." Sore berganti malam. Ara dan Indra akhirnya duduk di tangga taman, masing-masing dengan es krim yang dibelikan ayah Ara. Mereka tidak saling bicara dulu, masih sama-sama ngambek. Tapi setelah beberapa menit, Ara melirik diam-diam ke arah Indra yang sedang menjilat es krim vanilanya. "Rasa coklat enak, tahu?" katanya pelan. Indra menoleh. "Tapi aku suka vanila." Ara cemberut. "Coklat lebih enak. Vanila lebih enak. Coklat vanila." Mereka saling pandang, lalu tertawa bersama. Pertengkaran mereka seperti angin lalu cepat datang, cepat hilang. "Ara, nanti kalau aku gede, aku mau punya ayunan di rumahku sendiri," kata Indra dengan nada bangga. Ara mengernyit. "Kenapa? Biar kamu nggak rebutan lagi. Enak aja. Kalau kamu punya, aku juga boleh main." "Enggak, kan ayunannya punyaku." Ara mencubit lengannya, membuat Indra menjerit kecil. "Sakit. Ara jahat. Kamu duluan yang jahat." Indra berpura-pura kesal, tapi kemudian tertawa lagi. Dalam hati kecilnya,
Entah kenapa, ia merasa suka saat melihat Ara marah-marah begitu. Hari-hari mereka pun terus berlalu dengan cara yang sama. Main layangan, lempar bola, kadang main masak-masakan di halaman rumah Ara. Kalau Indra jadi ayah dan Ara jadi ibu, ujung-ujungnya selalu berantem. Karena Indra ngelakuin hal seenaknya. "Indra, kamu gak boleh main bola di dapur," teriak Ara yang pura-pura jadi ibu rumah tangga kecil. "Tapi ayah, boleh dong olahraga," jawab Indra sok serius. "Enggak, ini dapur, bukan lapangan." Indra menatapnya sejenak, lalu pura-pura merenung. "Kalau gitu, aku cerai aja deh sama kamu." Ara langsung terdiam. "Cerai? Kan ayah boleh cerai." Kalau ibu galak, Ara nyaris nangis saat itu juga. "Aku gak galak." Suaranya bergetar. Indra yang melihatnya panik setengah mati. Ia buru-buru mendekat dan berkata cepat, Enggak, aku bercanda." "Nggak cerai, sumpah." Ara menghapus air matanya dengan punggung tangan. "Jangan cerai ya." "Nggak, janji." "Kamu ibu terbaik," kata Indra sambil tersenyum polos. Ara tersipu, lalu kembali tersenyum malu-malu. Dan hanya dengan satu kalimat sederhana itu, dunia mereka kembali baik-baik saja. Kadang, Indra suka datang ke rumah Ara, bawa mobil-mobilan. Kadang sebaliknya, Ara datang bawa boneka dan memaksa Indra ikut main rumah-rumahan. Ibu-ibu di kompleks sudah hafal dengan kebiasaan dua anak itu. Kalau mereka nggak terdengar ribut, justru itu tanda mencurigakan. Pernah suatu hari, Ara sakit dan gak keluar rumah. Indra bingung sendiri di taman. Ia mondar-mandir sambil menendang batu kecil. Terlihat murung. "Kenapa kamu, Nak?" tanya Pak RT yang lewat. "Temanku sakit." "Teman yang mana?" "Yang suka merah tapi lucu." Pak RT tertawa kecil. "Ara ya?" Indra mengangguk. "Aku gak punya teman main lagi." Sore itu, ia memutuskan datang ke rumah Ara. Dengan tangan kecilnya, ia mengetuk pintu pelan. Ibu Ara membukakan pintu dan tersenyum. Indra, mau main ya?" Indra menunduk. "Ara sakit, Bu." "Ya, demam sedikit. Lagi istirahat. Boleh aku kasih dia sesuatu?" Ibu Ara mengangguk. "Boleh." Indra mengeluarkan permen dari sakunya. Dibungkus agak berantakan, tapi kelihatan ia memilih dengan hati-hati. "Ini buat Ara, biar cepat sembuh." Ibu Ara tersenyum lembut. Wah, Ara pasti senang. Dan benar saja, saat Ara bangun dan melihat permen di meja samping tempat tidur, dengan catatan kecil bertuliskan, "Biar kamu cepat sembuh, biar bisa main lagi," wajahnya langsung berbinar. Ia tersenyum kecil sambil berbisik pelan, "Dasar Indra." Beberapa hari kemudian, begitu Ara sembuh, mereka main lagi di taman. Tapi hari itu agak berbeda. Karena di taman ramai, orang tua yang sedang berkumpul merayakan ulang tahun anak salah satu tetangga. Ada banyak makanan, balon warna-warni, dan musik ceria. Indra dan Ara ikut bergabung. Tentu dengan gayanya sendiri, saling ganggu di tengah pesta. Sampai akhirnya, ayah Ara yang sedang bercanda dengan ayah Indra tiba-tiba berkata di depan semua orang, "Wah, kalau mereka berdua terus bareng begini, jangan-jangan nanti malah berjodoh." "Nih!" Tawa pecah dari semua orang. Indra langsung menoleh ke arah Ara dengan ekspresi geli. Gak mau." Ara langsung menutup wajahnya pakai tangan. "Aku gak mau nikah sama Indra." Indra pura-pura jijik. Aku juga. Aku gak mau sama Ara. Nanti aku dimarahin tiap hari." Semua orang tertawa makin keras. Tapi entah kenapa, di antara tawa itu ada satu momen kecil ketika mereka saling pandang. Pandangan polos yang gak mereka pahami artinya. Waktu itu pandangan yang nantinya bertahun-tahun kemudian akan jadi kenangan yang sulit dilupakan. Malamnya, Ara merenung di kamarnya.
Ia masih memikirkan perkataan orang-orang sore tadi. Dijodohkan, katanya pelan. Lalu ia menatap boneka kecil di mejanya. Nikah itu kayak apa? Ya, gumamnya sambil mengernyit. Sementara di rumahnya, Indra sedang menatap lenggit-lenggit kamarnya sambil menggoyang-goyangkan kaki. Dijodohkan sama Ara. Hah, gak mungkin lah, katanya pelan. Tapi di dalam hati kecilnya, entah kenapa ada rasa aneh yang gak bisa ia jelaskan. Hari-hari pun berjalan seperti biasa. Lagi, mereka tetap main bareng, tetap ribut, tetap ketawa, tetap saling ejek, dan tetap tak terpisahkan. Kadang Ara yang ngambek karena Indra gak mau berbagi permen. Kadang Indra yang kesal karena Ara menuduhnya curang waktu main ular tangga. Tapi di balik semua itu, mereka seperti punya magnet yang selalu menarik satu sama lain. Pernah suatu kali, Indra terjatuh dari sepeda dan lututnya berdarah. Ia mencoba menahan tangis, tapi akhirnya meringis pelan. Ara yang melihat langsung berlari menghampiri. Indra, kamu gak apa-apa? Enggak, cuma lecet dikit. Ara panik, lalu lari ke rumah, mengambil kotak obat kecil. Ia duduk di samping Indra dan mulai meniup luka itu pelan-pelan. Sakit? Ya, tanyanya lembut. Dikit, nih, aku kasih plester. Tapi kamu jangan bandel lagi. Indra menatapnya diam-diam. Ara, kalau aku sakit lagi, kamu obatin lagi ya. Ara tersenyum kecil. Iya, tapi jangan jatuh-jatuh lagi. Dan di situ, untuk pertama kalinya, Indra merasa hatinya hangat. Ia nggak ngerti kenapa. Tapi ia tahu satu hal. Ia suka kalau Ara ada di sampingnya. Tahun-tahun terus berjalan. Mereka tumbuh bersama, belajar di taman kanak-kanak yang sama, lalu masuk SD yang sama juga. Hubungan mereka tetap sama. Banyak bertengkar, tapi nggak bisa jauh. Semua orang di sekolah tahu kalau Ara sama Indra itu kayak gula dan semut. Satu manis, satu nyebelin, tapi nggak bisa dipisahan. Suatu hari di kelas, saat guru menanyakan si Teseta, Indra menjawab dengan lantang, "Aku mau jadi pilot." Ara langsung menyahut, "Kalau gitu, aku jadi pramugarinya. Biar bisa jagain kamu." Kelas langsung riuh. Anak-anak menertawakan mereka. Indra menoleh ke Ara. Wajahnya memerah. "Siapa yang suruh kamu jagain aku?" Ara nyengir. "Biar kamu gak nyasar." Seisi kelas tertawa makin keras. Guru pun tersenyum sambil berkata, "Wah, cocok nih kalau nanti beneran kerja bareng." Dan Indra cuma bisa menggaruk kepala sambil cemberut. Tapi di balik cemberutnya, ada perasaan kecil yang hangat. Perasaan yang bahkan dia sendiri gak ngerti. Waktu terus bergulir. Mereka mulai jarang main di taman karena sudah makin sibuk dengan sekolah dan kegiatan. Tapi setiap kali bertemu di jalan, mereka tetap saling sapa. Kadang cuma dengan senyum singkat, kadang dengan ejekan kecil seperti dulu. Dan meski mereka belum tahu, masa kecil yang mereka habiskan dengan pertengkaran kecil dan tawa sederhana itu ternyata sudah menanam sesuatu dalam hati mereka berdua. Sesuatu yang baru akan mereka sadari bertahan-tahan. Kemudian, saat mereka remaja dan kembali dipertemukan oleh takdir, sesuatu yang disebut cinta yang tumbuh dayam-dayum sejak umur 5 tahun.